Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usman Ogi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan beberapa tuntutan guru honorer setelah seleksi kompetensi tahap 1 berlangsung. Yang sama-sama kita ketahui banyak rekan-rekan yang tidak lolos passing grade dan permasalahan lainnya. Oleh karena itu silakan simak video yang sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini dan yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi terbaru seputar CPNS ataupun P3K di tahun 2021, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menyampaikan informasi yang pertama terlebih dahulu terkait dengan tuntutan guru honorer. Sesuai dengan yang dimuat di media gpnn.com pada hari Sabtu 18 September 2021 yang berjudul 4 tuntutan guru honorer peserta tes P3K 2021 semoga dikabulkan. Nah, di sini kalau kita lihat penjelasan dari beritanya, guru-guru honorer peserta tes P3K 2021 gencar bergerak melakukan lobby. Tujuan utama mereka ialah untuk mendapatkan kebijakan khusus dari pemerintah agar bisa lulus P3K Guru 2021. Kami sudah bertemu dengan para pejabat dinas pendidikan Kota Palembang memohon agar ada pertimbangan khusus bagi guru honorer yang masa pengabdiannya panjang, kata Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia SNWI Sumatera Selatan Bu Susi Mariani kepada gpnn.com Sabtu 18 September. Menurut dia, dalam silaturahmi dengan Kadisdik Palembang Ahmad Zulinto, Kabid GTK Sumsel MZen dan Pembina Forum Honorer Guru dan Tendik SNWI Sumsel, Wakil 3 PGRI Sumsel Syahrial, disampaikan beberapa aspirasi guru honorer yang mengikuti tes P3K Guru, di mana ada 4 tuntutan yang diajukan, yaitu yang pertama, agar passing grade kompetensi teknis diturunkan menjadi kisaran 240 sampai 280. Kemudian yang kedua, penambahan afirmasi kepada guru honor K2 yang semua 10% atau 50 poin ditambah menjadi 25% atau 125 poin. Yang ketiga, afirmasi kepada guru honorer usia 35 yang mulanya 15% atau 75 poin ditambah menjadi 30% atau 150 poin. Kemudian yang keempat, afirmasi kepada guru honorer yang sudah mempunyai NUPTK nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan mendapat tambahan afirmasi 10-30% tergantung lama mereka mengabdi. Nah, 4 aspirasi tersebut disampaikan langsung Ibu Susi Mariani, Wakil Ketua SNWI Eka Kurniawati, Bendahara SNWI Pipin Cahaya, Maya Sinta selaku Humas SNWI Winarsi, dan Siti Marfuatun anggota SNWI. Nah, itulah terkait dengan info terbaru tuntutan dari guru honorer peserta tes P3K 2021. Nah, kemudian di sini teman-teman kami juga akan menyampaikan informasi kedua terkait dengan respon dari Kemendikbud di sini ya judulnya, di mana berita ini dimuat di CNN Indonesia yang dimuat juga pada hari ini tanggal 18 September 2021 yaitu hari Sabtu. Nah, di sini judulnya passing grade P3K dikritik, Dikbud minta para guru belajar. Nah, kita lihat isi beritanya. Jakarta, CNN Indonesia, Direktur Jenderal Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Pak Iwan Syahril meminta guru agar banyak belajar agar lulus seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pernyataan Pak Syahril menanggapi temuan yang mengungkap banyak guru honorer dan tak sedikit yang berusia sepuh tak lulus seleksi P3K beberapa waktu terakhir. Kita terus mendorong guru-guru untuk belajar, dan ini berbeda dengan seleksi ASN yang lain, kata Pak Syahril dalam webinar Bank Dunia Jumat 17 September. Kemudian
Dia berujar nilai ambang batas kelulusan passing grade dalam seleksi P3K guru telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan ahli dan uji coba empiris. Nilai ambang batas tersebut dibutuhkan agar pada guru memiliki pengetahuan minimal pada profesi mereka. Meski begitu, Pak Syahril berkata pihaknya masih memberi kesempatan bagi guru untuk lulus seleksi tahap kedua dan ketiga. Kenapa ada seleksi tahap kedua dan ketiga? Kita terus mendorong guru-guru untuk belajar, dan ini berbeda dengan seleksi ASN yang lain. Artinya ada kesempatan 3 kali, kata beliau. Kemendikbudristek diketahui memberi kesempatan melalui 3 kali tes dalam seleksi guru P3K. Beberapa kesempatan tersebut diperuntukkan bagi kelompok guru honor THK 2 dan guru honor di sekolah negeri yang tidak lulus tes pertama, guru di sekolah swasta, dan lulusan pendidikan profesi guru PPG. Sejumlah organisasi guru sebelumnya mengkritik tingginya passing grade dalam seleksi guru P3K 2021. Mereka melaporkan temuan di lapangan yang menyebut banyak guru-guru honor berusia sepuh tak lulus seleksi. Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G misalnya menilai tingginya passing grade hingga 60% adalah suatu yang tidak lazim. Sebab dibandingkan dengan seleksi kompetensi CPNS 2019, rata-rata perolehan nilainya justru tak melampaui 50%. Terlebih peserta tes guru P3K juga cenderung berusia di atas 35 tahun, tidak seperti tes guru CPNS yang didominasi oleh golongan muda. Ambang batasnya justru lebih tinggi P3K, kata Pak Satriawan Rabu 15 September. Nah, kemudian juga ada penegasan dari Panselnas tentunya yang dimuat oleh media jpnn.com, di mana judulnya penegasan 2 pejabat BKN soal afirmasi P3K guru 2021 honorer mungkin kaget, yang diberitakan pada hari Kamis yang lalu, teman-teman, 16 September 2021. Nah, di sini beritanya desakan agar ada tambahan afirmasi bagi honorer peserta tes P3K guru 2021 makin kencang. Ini setelah banyak guru honorer yang tumbang alias tidak lulus passing grade P3K 2021 berdasarkan nilai murni. Menanggapi hal itu, PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Pak Bima Haryawibisana mengungkapkan afirmasi diberikan hanya untuk kompetensi teknis. Itu berarti kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara tidak masuk afirmasi, di mana peserta harus memenuhi passing grade kompetensi manajerial dan sosiokultural 130, wawancara 24, sedangkan kompetensi teknis sesuai mata pelajaran yang diampu, di mana ada tambungan nilai afirmasi, terang Pak Bima kepada jpnn.com Kamis 16 September yang lalu. Dia menegaskan pemberian afirmasi tidak bisa untuk semua kompetensi. Afirmasi kompetensi teknis diberikan agar guru honorer bisa banyak yang lulus. Kalau kemudian sudah diberikan afirmasi, dikasih kesempatan tes P3K guru 2021 3 kali masih tidak lulus, yang harus disalahkan siapa? Kalau anak-anak itu diberi guru yang jauh lebih baik, bagaimana? Alangkah baiknya Pemda menyediakan pekerjaan lain untuk guru honorer yang tidak lulus itu, ucapnya. Dia menegaskan pemerintah berkewajiban menyediakan guru P3K yang bisa menyiapkan anak didiknya untuk menggapai masa depan yang lebih baik di dunia yang makin kompetitif. Kemudian, jika semuanya diluluskan karena atas dasar rasa kemanusiaan, lanjut Pak Bima, bagaimana masa depan generasi penerus bangsa ini? Senada itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Soeharmen mengatakan hasil tes P3K guru 2021 ini menunjukkan fakta kondisi guru honorer di Indonesia. Sebagian besar tidak lulus passing grade jika berdasarkan nilai murni. Mereka bisa memenuhi passing grade karena ditambahkan afirmasi komprehensif teknis, kompetensi teknis maksud kami. Itu pula keberpihakan pemerintah atas pengabdian mereka selama ini, ucapnya. Kalau semua dipaksakan diangkat walaupun tidak memenuhi passing grade, setelah mendapat afirmasi, Deputi Soeharmen menyatakan yang harus dipikirkan adalah dampaknya terhadap anak didik. Bagaimana bisa mendapatkan siswa yang berkualitas bila gurunya saja kualitasnya dipertanyakan? Bisa rusak satu generasi ini. Itulah terkait dengan respon dan juga tuntutan terbaru dari guru honorer untuk permasalahan hasil seleksi kompetensi tahap 1. Namun teman-teman, memang untuk hasil akhirnya itu nanti akan diumumkan pada tanggal 24 September 2021. Jadi sembari menunggu
tanggal pengumuman, kita terus berdoa dan terus tetap semangat karena masih ada tahap 2 dan tahap 3 bagi yang tidak lulus nantinya di tahap 1, dan kita akan melihat hasil akhirnya nanti di tanggal 24 September tahun 2021. Semoga hasil dari seleksi kompetensi tahap 1 ini harapan kita semuanya yaitu mendapatkan kebijakan baru dan teman-teman banyak yang lulus di tahap 1 ini. Kita informasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari Rasmanogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.